Ini dia pesanan kalian, selamat menikmati. Pasangan suami istri menyajikan pesanan Zeva dan yang lain di atas meja. Aroma ikan panggang langsung menyeruak dan masuk ke hidung mereka berempat. Begitu pula dengan aroma sup dan beberapa makanan lainnya di atas sana. Ini lebih banyak daripada yang mereka bayangkan, namun tidak apa-apa karena ada dua wanita yang banyak makan di sini. Bukankah restoran ini tidak buruk? Tanya Zeva. Iya, ini tidak akan terlalu buruk jika para preman itu tidak datang. Tapi kuakui makanannya memang sangat enak. Pantas aja mereka memiliki pelanggan tetap, jawab Violeta. Kupikir ini adalah makanan Asia, makanan Cina mungkin, tapi mereka berhasil menyocokkan dengan lidah kita. Mereka hebat, ujar Zafi, sembari menyuapkan ikan panggang ke dalam mulutnya. Kenapa papa diam aja? Zeva menatap Marcelo yang dari tadi hanya diam sembari memakan makanannya. Pria itu telah kembali memakai kacamata yang tadi dia lepas sehingga ekspresi Marcelo terlihat sangat datar. Tidak ada jawaban dari pria itu, maka Violeta langsung menarik kacamata yang dipakai suaminya. Membuat ekspresi Marcelo terlihat jelas. Marcelo sedang menekuk kedua matanya dan dia terlihat sangat kesal. Ada apa ini? Kenapa kau malah terlihat kesal seperti ini? Bukankah makanan di sini sangat enak? Ujar Violeta. Bukan makanannya, tapi suasananya sangat menyebalkan. Kenapa para preman itu harus muncul di saat yang tidak tepat? Ini mengacaukan makan malam keluarga kita yang sempurna, balas Marcelo. Oh ayolah, tidak perlu memikirkan hal seperti itu. Lagi pula kami cukup terhibur melihatmu bertarung tadi. Benar kan anak-anak? Violeta menatap Zeva dan Zafi. Itu benar papa. Kami sangat terhibur saat papa bertarung melawan orang-orang itu. Walaupun ini hanya pertarungan kecil dan sangat singkat, kami begitu menikmatinya, ujar Zeva. Sebenarnya kalau lebih baik kalau papa membunuh mereka semua dengan tangan kosong. Bagaimanapun juga, orang-orang itu telah menggunakan nama Aguero dan bertindak semena-mena. Mereka mengotori nama kelompok kita, tapi tidak mungkin melakukan itu di depan orang-orang baik ini. Jadi, apa yang akan papa lakukan itu sudah cukup baik, timpal Zafi. Hei, apa maksudmu cukup baik? Papa sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Zeva langsung menyenggol bahu Zafi dengan perasaan kesal. Baik, ini salahku. Aku minta maaf. Papa memang sudah melakukan hal yang terbaik. Sekarang, berkat Papa, restoran mereka bisa kembali seperti semula. Bahkan Papa mendapatkan julukan yang luar biasa dari mereka, yaitu malaikat. Papa tahu kan, malaikat itu adalah julukan yang langka setelah berlian. Jadi, ayahku yang luar biasa ini sekarang telah memiliki dua julukan langka. Zafi bertepuk tangan dengan sumpit di tangannya. Malaikat di sini berarti berbeda. Ini bahkan bukan pujian untuk orang sepertiku, tapi ya sudahlah. Demi kalian, aku akan menikmati makan malam ini. Marcelo meletakkan potongan ikan panggang di atas piring Violeta. Melihat itu, Violeta langsung tersenyum kecil. Dia menatap suaminya yang juga ikut tersenyum. Violeta mengambil potongan ikan panggang lain kemudian menyuapi Marcelo dengan itu. Karena malam masih panjang, bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat setelah makan malam? Tanya Violeta. Oh, apa kita akan pergi bersenang-senang? Zeva dan Zafi terlihat bersemangat. Tidak, kalian berdua tidak boleh ikut karena ini adalah urusan orang dewasa, jawab Violeta dengan membuat Zeva dan Zafi langsung cemberut. Memangnya kemana kalian akan pergi sampai tidak memperbolehkan kami ikut? Zafi mengerutkan dahi. Kemana ya? Ada deh, lagian kenapa sih kalian kepo sekali? Ini bukan urusan anak-anak yang masih di bawah umur. Ini adalah urusan orang dewasa. Benar kan Marcelo? Violeta menyentuh pipi Marcelo dengan ujung jarinya. Pria itu kembali tersenyum. Tentu saja sayangku, kita akan pergi ke sana malam ini dan menikmati waktu. Tapi kau tidak boleh nakal, oke? Pinta Marcelo. Mana mungkin aku nakal, para pria itu saja yang kegenitan. Dan juga kau harus menjaga dirimu sendiri agar tidak digoda oleh para wanita murahan yang menginginkan adik dan dompetmu, balas
Violeta, aku akan selalu menjaga mereka karena mereka adalah milikku. Hanya milikku, istriku. Ya, hanya milikmu, istriku sayang. Marcelo dan Violeta saling berhadapan sembari tersenyum. Zeva dan Zafi langsung tahu kemana mereka berdua akan pergi. Zeva dan Zafi langsung berdoa beberapa kali, membuat Marcelo dan Violeta kembali fokus pada makanan mereka. Pasangan suami istri itu masih saja melirik satu sama lain, namun kali ini mereka tidak saling menggoda, melainkan sedang memberikan isyarat tentang sesuatu. Zeva dan Zafi melihat hal tersebut. Mereka jadi penasaran. Apa Papa dan Mama ingin mengatakan sesuatu? Tanya Zeva. Iya, ini adalah pembicaraan yang sangat penting. Tapi kami tidak yakin kalian bisa menerimanya, ujar Violeta. Kami bahkan belum mengatakannya. Bagaimana kalian bisa yakin kalau kami tidak akan menerimanya? Tanya Zeva. Baiklah, kalau begitu kami akan mengatakannya kepada kalian. Tapi tolong berjanji, jangan terkejut. Violeta menatap kedua anaknya setelah memastikan mereka berdua mengangguk dan menyetujui persyaratan tersebut. Violeta langsung meletakkan supit dan menopang dagu dengan kedua punggung tangannya. Bagaimana pendapat kalian tentang memiliki seorang adik? Tanya Violeta. Memiliki seorang adik? Hah? Zafi tersedak. Remaja itu buru-buru mengambil air lalu meneguknya sampai habis, membuat ikan panggang yang menyangkut di tenggorokannya langsung terbebas dari sana. Baru saja kau berjanji sudah diingkari. Violeta menatap Zafi dengan wajah datar. Sementara itu Zeva masih tetap tenang. Gadis itu sempat mengambil potongan wortel di dalam sup dan mengunyahnya. Apa kami harus memberikan pendapat kami tentang hal ini? Tanya Zeva. Iya, aku baru saja meminta pendapat kalian. Tidak apa-apa, katakan saja apa yang ingin kalian katakan. Aku harap kalian berkata jujur tentang hal ini, ujar Violeta. Jujur aja, aku tidak akan begitu terkejut kalau misalnya nanti Mama hamil. Maksudku, meskipun kalian berdua sudah lumayan berumur ya, kalian ini masih sangat kuat dan sehat. Apalagi kalian rutin melakukan hal seperti itu kan. Aku juga tidak masalah jika harus memiliki seorang adik lain. Tapi masalahnya ada apa, Mama? Ada pada Mama. Zeva menatap Violeta dengan lekat. Aku tidak setuju. Zafi berteriak dan meletakkan supit di atas meja dengan sangat keras, membuat meja itu sedikit bergetar karena ulahnya. Bagaimana bisa aku membiarkan Mama hamil di usia seperti ini? Aku tahu Mama itu kuat, tapi ini sangat berbahaya. Ada banyak sekali kasus kematian karena hamil di usia yang terlalu tua, ataupun kasus keguguran. Aku tidak mau itu terjadi, ujar Zafi. Apa yang aku pikirkan sama seperti Zafi. Aku harap Mama tidak terlalu memaksakan diri. Tolong cintai diri Mama sendiri, timpal Zeva. Aku sangat berharap pada Mama agar Mama tidak melakukan hal seperti ini. Aku memang selalu ingin memiliki adik, tapi tidak dengan usia Mama yang saat ini. Kalaupun Mama sangat ingin memberikan kami adik, bukankah lebih baik mengadopsi? Aku tidak mau Mama sakit, ujar Zafi dengan suara bergetar. Violeta tersenyum kecil. Dia melirik Marcelo yang sudah tertawa. Keduanya lalu tertawa bersamaan. Melihat hal itu, Zeva dan Zafi yang awalnya menekuk wajah langsung membuat wajah polos dan sedikit bodoh. Apa? Kenapa Mama dan Papa malah tertawa? Memangnya ada yang lucu? Tanya Zafi. Hanya saja reaksi kalian melebihi ekspektasi kami, jawab Violeta. Aku merasa sangat senang karena kalian peduli pada ibu kalian. Ya, lagi pula kami memang sudah terlalu tua. Kami tidak akan bisa memberikan adik baru untuk kalian, ujar Marcelo. Apa? Jadi sejak awal kalian hanya ingin mendengarkan pendapat kami, padahal kalian tidak berniat membuatkan adik untuk kami, begitu? Tanya Zeva. Iya, memang seperti itu. Violeta dan Marcelo mengangguk. Dasar, kalian benar-benar membuat kami panik, tapi syukurlah kalau kalian tidak akan memberikan kami adik lagi. Zafi menghela nafas lega. Tapi bagaimana jika kebobolan? Tanya Marcelo dengan serius. Kalau begitu, kita harus melakukan pencegahan terlebih dahulu. Bagaimana jika kita kebiri Papa aja? Bukankah itu ide yang bagus? Usul Zafi. Iya, itu ide yang bagus, Zafi. Aku juga setuju jika Papa dikebiri. Mencegah lebih baik kan? Zeva mengangguk setuju. Apa yang kalian bicarakan?
Marcelo melirik Violeta yang sedang menatapnya dengan lekat. Wanita itu hanya tersenyum. Kau bercanda kan? Marcelo tersenyum kecil dengan perasaan tidak enak dalam hatinya. Apa kalian sudah merasa kenyang anak-anak? Tanya Mega. Iya Bibi, perutku terasa sangat penuh sampai rasanya akan segera meledak. Maxim mengelus-ngelus perutnya. Seharusnya kau tidak makan sebanyak itu. Kalau perutmu beneran meledak, bagaimana? Tanya Jasmine. Bagaimana bisa aku tega membiarkan makanan ibumu tidak dihabiskan? Kita tidak boleh membuang-buang makanan kan? Balas Maxim. Astaga Maxim, kau benar-benar seorang menantu yang baik. Mega tersenyum. Menantu? Mega, kita bahkan belum menikahi. Dia bahkan belum menikahi Jasmine. Kau tidak perlu memanggilnya seperti itu, panggil saja namanya. Ujar Cecilia, bukankah ini adalah hakku untuk memanggilnya dengan apapun yang ku mau? Mega menatap Cecilia dengan senyuman. Baiklah, lakukan saja apapun yang kau mau. Cecilia merasakan getaran kecil pada pahanya. Wanita itu mengeluarkan ponsel yang bergetar karena ada pesan baru yang masuk. Begitu membacanya, Cecilia langsung memasukkan kembali ponsel tersebut. Aku harus pergi sekarang. Cecilia berdiri. Kau mau kemana? Tanya Mega. Kau mau ikut? Cecilia menatap Mega memberikan isyarat kecil pada wanita itu. Iya, tentu saja. Aku sedikit bosan akhir-akhir ini. Mega berdiri kemudian memakai jaketnya. Kalian akan kemana? Tanya Jasmine. Kami akan bersenang-senang. Aku baru ingat kalau aku tidak membawa mobilku kemari. Bisakah kalian pergi menggunakan taksi? Tanya Mega. Iya, tentu saja. Jasmine mengangguk. Kalau begitu, kami akan pergi sekarang. Oh ya Jasmine, mungkin aku tidak akan bisa menghubungimu selama beberapa hari ke depan. Jadi, jaga dirimu baik-baik. Aku mencintaimu, putriku. Mega mengecup pipi Jasmine beberapa kali. Ah, ibu, jangan perlakukan aku seperti anak kecil dong. Jasmine cemberut. Bagiku, kau akan selalu menjadi putri kecilku. Maxim, jaga Jasmine dengan baik ya. Selama aku pergi, pinta Mega. Tenang aja Bibi, aku akan memastikan keamanan Jasmine. Maxim menunjukkan jempol dan senyuman lebar. Kemudian dia menatap Cecilia yang kembali melihat layar ponselnya. Untuk beberapa hari ke depan, ayahmu pasti akan ribut. Jadi, aku akan memblokirnya. Sebaiknya kau melakukan hal yang sama, ujar Cecilia pada Maxim. Tapi bukankah aku perlu mencari restu? Tanya Maxim. Kau tidak perlu restu dari ayahmu. Cukup dariku saja. Aku akan pergi sekarang. Cecilia mengecup pipi Maxim. Kemudian Cecilia keluar dari apartemen Mega bersama dengan wanita tersebut, meninggalkan anak-anak mereka di sana. Ibumu benar-benar orang baik ya, celetuk Maxim. Ya, dia memang orang yang sangat baik, tapi dia juga bisa menjadi ibu yang sangat galak di saat bersamaan. Jasmine berdiri, dia memakai jaketnya. Bagaimana jika kita kembali sekarang? Usul Jasmine. Kembali kemana? Jangan bilang kau akan pergi ke kosan sempitmu itu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk pindah tempat? Tanya Maxim. Siapa bilang aku masih tinggal di kosan sempit itu? Ayahku sudah mencarikan tempat tinggal baru untukku. Jadi, aku akan pergi ke sana hari ini. Dia bilang dia sudah memindahkan seluruh barang-barangku yang berada di kosan dulu. Jawab Jasmine. Benarkah? Maxim langsung bernafas lega. Keduanya pun keluar dari apartemen Mega mencari taksi di pinggir jalan. Setelah mendapatkan taksi, mereka berdua menaiki taksi itu bersama-sama. Jasmine menyebutkan alamat yang akan mereka tuju, yaitu alamat apartemennya. Taksi itu kemudian melaju. Bisakah aku pergi ke apartemenmu? Tanya Maxim. Kita akan pergi ke sana sekarang. Tidak, maksudku bolehkah aku masuk ke dalam? Aku ingin melihat bagaimana isinya. Itu sedikit sulit, jujur aja. Aku sangat lelah hari ini. Ada banyak hal yang sudah terjadi dan aku membutuhkan waktu untuk sendirian. Kau mengerti maksudku kan? Kau juga membutuhkan waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terus-terusan bersama orang lain, ujar Jasmine. Ya, aku mengerti. Maxim cemberut. Ayolah, kau juga butuh istirahat. Jangan memaksakan tubuhmu, nanti kau malah sakit. Jasmine menarik pelan pipi Maxim. Iya deh. Maxim meletakkan kepalanya pada bahu Jasmine. Dia menatap jalanan. Kemudian taksi itu berbelok ke kiri. Di sana Maxim langsung mengerutkan dahi. Permisi tuan, arahnya bukan ke sini. Setauku alamat itu harusnya berbelok ke kanan, bukan begitu? Tanya Maxim. Ini adalah jalan pintas, dasar bodoh, jawabnya.
Namun suara pria itu terdengar sangat dingin dan tidak sopan sama sekali, padahal dia sedang membawa pelanggan bersamanya. Begitu ya. Aku baru tahu kalau ada jalan pintas di sini, tapi sepertinya malah semakin jauh deh. Dan Tuan, sebenarnya Anda belajar cara bicaranya dengan Sebaiknya Anda belajar caranya bicara dengan pelanggan. Kalau itu bukan diriku dan kekasihku, dia pasti sudah tersinggung dengan caramu bicara. Sebaiknya, sebagai seseorang yang sedang bekerja, kau harus membuat pelanggan merasa nyaman dengan pelayananmu ini. Semoga kau bisa meningkatkannya lagi ya, ujar Maxim dengan nada polos. Diam kau sialan, kesal pengemudi taksi. Ih, sayang, dia memarahiku. Maxim cemberut remaja itu langsung memeluk lengan Jasmine dan bersikap seolah-olah dia memang takut. Apa? Ada apa? Jasmine tidak bisa membuka kedua matanya, itu karena dia merasa sangat mengantuk. Pengemudi taksi membawa taksi tersebut memasuki sebuah garasi yang pintunya terbuka. Sebuah mobil taksi memasuki tempat tersebut. Pengemudi mematikan mesin, kemudian pintu garasi itu tertutup. Maxim yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Wah, apa yang terjadi di sini? Apa kami sedang diculik, Tuan? Ini sama seperti adegan di film-film. Apa kau adalah penjahatnya? Kalau begitu, kami membutuhkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan kami. Celetuk Maxim pada pengemudi. Kau terlalu banyak bicara. Pengemudi itu keluar dari mobil. Maxim bisa melihat beberapa orang keluar dari sebuah pintu yang berada di dalam garasi. Orang-orang itu terlihat tersenyum remeh kepada si pengemudi taksi. Mereka semua juga memakai pakaian yang sangat mencolok. Pengemudi taksi membuka pintu di sebelah Maxim. Dia langsung menarik lengan Maxim dan membawa remaja itu keluar. Oh, lihatlah ini. Bawahan kita baru saja membawa sepotong daging segar di sini. Dari pakaianmu, kau terlihat seperti orang kaya, nak. Apakah kau seorang anak orang kaya? Yang paling mencolok mendekati Maxim. Karena pria itu sangat tinggi, Maxim sampai mendongakkan kepalanya untuk menatap wajahnya. Sekarang Maxim tahu siapa mereka dan apa yang terjadi di sini. Nampaknya mereka merupakan kelompok kecil preman yang merampok orang-orang dengan menggunakan sopir taksi. Mereka akan memerintahkan supir taksi tersebut untuk membawa pelanggan yang mereka angkut kepada mereka sehingga mereka bisa merampoknya habis-habisan. Wah, kau sangat tinggi. Berapa tinggimu? Kau bahkan jauh lebih tinggi daripada adik ayahku. Maksudku, pamanku. Dan kau memiliki tubuh yang bagus. Berapa lama kau membentuk semua ini? Kau pasti telah bekerja keras. Tanpa basa-basi dan tanpa sopan santun, Maxim menyentuh tubuh pria itu dengan wajah kagum. Astaga, bahkan saat aku menyentuhnya saja, ini terasa sebegitu keras. Pasti lama ya membentuk tubuh seperti ini, ujar Maxim penuh kekaguman. Apa kau masih tidak sadar situasimu saat ini? Pria itu menarik kerah pakaian Maxim dan mencengkramnya dengan kuat. Wah, bahkan tenagamu saja juga luar biasa. Jika kau memasuki sebuah kelompok, kau pasti akan diterima tanpa melalui seleksi terlebih dahulu, ujar Maxim. Kelompok? Pria itu mengerutkan dahi. Sebelum akhirnya dia menangkap apa maksud perkataan Maxim, dia pun tertawa keras. Membuat rekannya serta pengemudi taksi itu sangat terkejut. Dari mana kau mendapatkan bocah ini? Rupanya aku terlalu meremehkanmu. Baru hari pertama saja, kau sudah membawakan orang yang sangat menarik, ujarnya. Memangnya dia siapa? Ya, melihat dari cara bicaranya, sepertinya dia adalah seorang putra kelompok mafia tertentu, jawabnya. Apa? Putra kelompok mafia? Bukankah itu berarti dia berbahaya? Tidak semuanya berbahaya, karena ada juga kelompok kecil yang tidak memiliki kekuatan sama sekali dan hanya bisa melakukan kekacauan dengan menyerang orang-orang lemah untuk bisa meningkatkan derajat mereka. Siapa tahu anak ini adalah putra dari keluarga yang seperti itu, ujarnya membuat yang lain langsung tertawa termasuk si pengemudi taksi. Pria itu pun melepaskan cengkeramannya pada kerah pakaian Maxim, kemudian dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Pak! Siapa mengizinkanmu untuk tertawa? Pria itu menghantam wajah pengemudi taksi hingga dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wah, kamu membuat orang pingsan hanya dengan satu kali hantaman saja. Kau benar-benar hebat, puji Maxim sembari bertepuk tangan. Tentu saja, aku memang orang yang sangat hebat. Di mana lagi kau bisa melihat orang sepertiku? Jadi nak,
Coba katakan padaku sekarang, dari kelompok mana kau berasal? Tidak, maksudku dari kelompok rendahan mana kau berasal? Ku harap kau mengatakannya dengan jelas, karena jika tidak, aku tidak akan bisa mengenalinya. Kau tahu kan, para kelompok kecil itu biasanya tidak berguna dan tidak mencolok. Ayolah, katakan saja, perintahnya. Kau tahu, aku sedikit malu sih mengatakannya, tapi bisakah kalian berjanji tidak akan mengatakannya kepada siapa-siapa? Aku berasal dari Toretto. Maxim tersenyum kecil. Toretto? Kelompok macam apa itu? Aku tidak pernah mendengar nama kelompokmu sebelumnya. Sepertinya kelompokmu kurang terkenal ya. Kasihan sekali anak ini. Suatu hari nanti kau akan meneruskan kelompok yang tidak berguna. Pria itu menepuk-nepuk kepala Maxim. Tidak juga. Siapa bilang kalau itu kelompok kecil? Kelompokku itu besar sekali tahu, ujar Maxim dengan senyuman ceria. Oh iya, sangat besar. Memangnya kelompokmu sebesar apa sih? Masa kau tidak tahu sih? Aku kan sudah mengatakan apa nama kelompokku. Aku merasa aneh, kenapa kau tidak tahu Toretto? Padahal ini adalah kelompok terbesar kedua setelah Aguero. Perkataan Maxim membuat semua orang terdiam. Tunggu sebentar, maksudmu Toretto yang pemimpinnya adalah adik tiri pemimpin Aguero? Ujar salah satu rekan pria itu. Apa? Jadi kau adalah putra dari keluarga mafia besar? Pria itu menatap Maxim dengan wajah serius. Maxim pun mengangguk sembari tersenyum kecil. Hahaha. Keluarga mafia besar katanya. Pria itu tertawa. Begitu pula dengan rekan-rekan yang lainnya. Nah, jangan terlalu banyak berhayal. Itu semua pasti tidak benar. Jika semuanya memang benar, untuk apa kau menaiki taksi? Seorang putra keluarga mafia besar itu seharusnya menaiki sebuah mobil dengan pengawalan yang sangat baik, bukannya taksi murahan. Apa kau pakai diskon juga? Hahaha. Apa aku harus membuktikannya kepada kalian? Tanya Maxim. Ya, coba saja buktikan. Pria itu langsung terjatuh ketika Maxim menghantam wajahnya. Pria itu terkejut, begitu pula dengan rekan-rekannya. Dia mengusap hidungnya yang mengeluarkan darah. Astaga, bagaimana bisa seperti itu? Kenapa hidungmu berdarah hanya dengan satu kali pukulan? Padahal aku hanya memukulmu dengan pelan. Apa kau ternyata selemah ini? Rasanya tidak. Rasanya tadi aku merasakan tarikanmu yang sedikit kuat. Maxim menatapnya dengan wajah polos. Sialan, bajingan ini, cepat tangkap dia, teriak pria itu. Semua orang pun bergerak untuk menangkap Maxim. Tidak kena. Maxim berlari ke belakang mobil. Kemudian muncul dua orang pria di depannya. Maxim langsung berputar ke samping saat mereka melompat untuk menangkapnya sehingga mereka menimpa rekan-rekan mereka yang lainnya. Maxim kembali berlari. Di depannya muncullah seorang pria lain yang mengayunkan sebuah tongkat kayu. Maxim menghindar, kemudian dia menghantam perut pria itu, lalu mengambil tongkat yang hampir terjatuh ke lantai. Dengan tongkat tersebut, Maxim menghantam pria yang hendak menangkapnya dari belakang. Kemudian, Maxim menendang perutnya, membuat pria itu mundur ke belakang dan menimpa rekan-rekannya lagi. Apa yang kalian lakukan di sana? Kenapa kalian malah menimpa satu sama lain sih? Maxim menatap mereka dengan wajah polosnya yang menyebalkan. Kemudian dari belakang sebuah lengan melilit leher Maxim. Kena kau. Itu adalah pria besar tadi. Dia melilit leher Maxim dengan sangat kuat. Sekarang kau akan kucekik sampai kehabisan nafas. Setelah itu, aku akan membunuhmu. Aku akan memotong-motong tubuhmu, lalu membuangmu ke laut. Itu terdengar sangat menyeramkan. Aku tidak mau. Mama, tolong aku, teriak Maxim. Dasar anak manja. Ibumu tidak ada di sini, bocah. Kau akan mati di tanganku hari ini juga. Kemudian tatapan pria itu mengarah kepada pintu mobil yang terbuka. Jasmine keluar dari sana. Gadis itu menatap pria yang menahan Maxim dengan tatapannya yang tajam. Jasmine, tolong aku. Dia menyakitiku dari tadi. Maxim cemberut. Jadi, apakah dia kekasihmu? Kau bahkan meminta tolong kepada seorang gadis untuk menyelamatkanmu. Laki-laki macam apa dirimu ini? Ejeknya.
Jasmine melepaskan sepatu hak tinggi yang dia pakai. Dia mengangkat sepatu itu tinggi-tinggi, kemudian melemparkannya ke arah pria tersebut dan langsung mengenainya. Pria itu mundur ke belakang dan melepaskan lilitan lengannya pada leher Maxim. Lemparan sepatu Jasmine benar-benar kuat, sampai membuat dahinya berdarah. Jasmine! Maxim langsung berlari ke arah Jasmine. Namun, gadis itu mendorong Maxim agar masuk ke dalam mobil, kemudian menutup pintu. Dasar jalang sialan. Pria yang dilempari sepatu oleh Jasmine berdiri. Dia memegangi dahinya yang berdarah sembari menatap Jasmine dengan penuh kemarahan. Di belakang Jasmine, para pria yang mengejar Maxim juga sudah berdiri. Mereka sangat dibuat kesal oleh tingkah laku Maxim. Di mana pacarmu itu? Apakah sekarang dia sudah kabur dan meninggalkanmu sendirian di sini? Dia adalah seorang pengecut yang membiarkan pacarnya untuk menghadapi para preman seorang diri. Kau memiliki kekasih yang paling menyedihkan di dunia. Pria itu kembali melangkah mundur saat Jasmine melemparkan sepatu dengan sepatu yang lain. Kau terlalu banyak bicara, membuat telingaku panas saja. Jasmine merasakan sebuah tangan menyentuh bahunya. Rupanya salah satu dari pria di belakang sana yang melakukannya. Benar sekali, kau melakukan itu kepada pemimpin. Pria itu langsung dibanting oleh Jasmine. Kemudian Jasmine langsung menyerang yang lain. Gadis itu sangat marah karena mereka mengganggu tidurnya. Maxim menyaksikan pemandangan tersebut dari dalam mobil. Dia menempelkan wajahnya pada jendela. Maxim tidak bisa mengendalikan ekspresinya. Wajah remaja itu memerah padam dan tersenyum lebar melihat pembantaian yang terjadi di depan matanya. Kenzo tidak berhenti berlari. Ini bukan lari cepat seperti yang biasa dia lakukan saat latihan dengan Marcelo. Ini hanya lari biasa dengan langkah yang lebih lebar. Kenzo ingin tahu sampai mana batas tenaga yang dia miliki. Tubuh Kenzo sudah mulai berkeringat. Dia melirik jam yang menunjukkan pukul 2 pagi. Kenzo tersenyum kecil karena dia cukup berhasil meskipun saat ini dia telah berkeringat. Kenzo hanya berkeringat sedikit. Itu bahkan tidak terasa basah sama sekali. Lalu langkah Kenzo terhenti saat dia melihat seseorang berada beberapa meter di depannya. Di bawah lampu jalanan, Kenzo bisa melihat sosok pria itu dengan jelas. Wajahnya masih bisa diingat oleh Kenzo dalam pikirannya. Pria itu adalah orang yang pernah muncul di depan Kenzo beberapa kali. Terakhir kali dia muncul, dia mengatakan sesuatu kepadanya. Kenzo mengingat apa yang dikatakan oleh pria itu pada hari itu. Kau harus memilih salah satu dari 2 hal penting di dunia ini. Itulah yang dikatakan pria tersebut kepada Kenzo. Sampai saat ini pun kalimat itu masih tertulis jelas pada pikiran Kenzo. Dan sekarang Kenzo sudah tahu apa artinya. 2 hal penting tersebut tidak lain adalah pamannya atau Aguero. Pria itu bermaksud mengatakan kepada Kenzo kalau dirinya hanya bisa memilih satu di antara mereka. Saat ini Kenzo sudah melakukannya. Kenzo melangkah mendekati pria itu. Tidak seperti sebelumnya, pria itu tidak pergi. Dia masih menatap Kenzo dengan wajah datar dan pakaiannya yang masih lusuh. Aku sudah mengikuti apa yang kau katakan saat itu. Aku memilih Aguero dan Kenzo. Jadi itu keputusanmu. Apapun itu, aku akan menghargainya. Kau sudah melakukan hal yang baik, Kenzo Marino. Maaf, tapi dari mana kau tahu namaku dan dari mana kau tahu kalau aku akan mengalami semua ini? Sebenarnya aku merasa familiar dengan wajahmu, namun aku tidak bisa mengingat apapun. Tolong ceritakan kepadaku. Tapi jika kau memang tidak berniat bercerita, aku tidak akan memaksamu, ujar Kenzo. Aku telah melakukan perbuatan yang sangat buruk kepada orang tuamu. Apa? Kenzo terkejut. Kau pasti tahu kalau dulu orang tuamu pernah sukses dengan restoran mereka. Saat itu aku adalah salah satu-satunya pegawai yang bekerja di sana. Aku diberikan pekerjaan karena kedua orang tuamu merasa kasihan kepadaku yang hanya hidup di jalanan. Mereka bahkan memberikanku lebih banyak uang dari yang seharusnya untuk mencari tempat tinggal yang layak. Namun aku harus mengkhianati mereka saat Samuel menghampiriku bersama bawahannya. Hari itu, aku sedang berada di kosanku. Dia masuk dan menerobos, kemudian mengancam akan membunuhku jika aku tidak mau membantunya. Saat itu, aku merasa sangat takut. Aku takut mati, dan aku juga takut mengkhianati mereka berdua di saat bersamaan. Tapi aku malah memilih pilihan yang bodoh.
yaitu lebih memilih diriku sendiri daripada mereka. Akhirnya, aku setuju untuk membantu Samuel menghancurkan restoran keluargamu. Aku adalah orang yang meletakkan bahan-bahan yang tidak segar dan tidak layak konsumsi lagi di restoran tersebut, ujarnya. Begitu melihat mereka berdua tumbang karena ulahku, aku merasa sangat bodoh. Aku sangat merasa bersalah kepada mereka. Aku hanya bisa diam saat perlahan restoran keluargamu bangkrut. Bahkan saat restoran kalian telah bangkrut, mereka tetap membiarkanku berada di sisi mereka sebagai keluarga. Mereka sudah menganggapku sebagai keluarga mereka sendiri. Namun aku tahu diri, aku telah melakukan hal yang paling menyedihkan di dunia ini. Karena itulah aku memilih untuk pergi dan meninggalkan mereka. Aku bahkan tidak sempat mengatakan kebenaran tentang kesalahanku. Mereka tidak tahu kalau akulah penyebab kebangkrutan restoran mereka, ujarnya. Saat aku kembali ke tempat itu, keluarga kalian telah pergi. Aku menghabiskan waktu untuk mencari keluarga kalian, dan ketika aku menemukan kalian, semuanya terlihat sangat menyedihkan. Saat itu, kau sudah tumbuh cukup besar. Kau sedang bermain di taman sendirian, dan aku duduk di kursi taman itu, menatapmu di sana. Kau melihatku, lalu kau memberikanku sebuah permen apel dan mengatakan kepadaku untuk bersemangat. Itu membuatku semakin merasa bersalah, maka aku memutuskan untuk pergi menjauh lagi. Tetapi hidupku tidak pernah tenang. Aku selalu dihantui rasa bersalah, jadi aku kembali ke sana lagi. Namun ketika aku kembali, orang tuamu telah tiada dan kau telah diambil oleh Samuel. Aku tidak bisa melakukan apa-apa karena aku tahu Samuel adalah orang yang sangat berbahaya. Kemudian aku pergi lagi. Aku terus saja melarikan diri sehingga akhirnya aku tidak tahan lagi. Aku mencoba untuk mengakhiri hidupku sendiri, yaitu dengan melompat dari jembatan. Namun ada seseorang yang menghentikan langkahku. Dia adalah Marcelo Aguero, orang yang sudah melatihmu sekaligus ayah dari kekasihmu. Marcelo Aguero menjelaskan tentang dirimu yang saat itu masih tidak tahu apa-apa tentang Samuel dan hidup dalam kepalsuan. Aku juga sangat terkejut saat Marcelo Aguero mengatakan kalau kau akan dijual suatu hari nanti. Aku tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Karena itu aku meminta tolong kepadanya. Aku memohon agar dia membantuku mempertemukan kita berdua. Dia bersedia melakukannya dan memberikanku alamat rumahmu. Pagi itu, saat aku melihatmu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku sangat terkejut karena kau sudah tumbuh terlalu besar. Kau sangat mirip dengan dirimu saat masih kecil dulu. Sekali lagi, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Maka dari itu, aku hanya bisa mengawasimu dari kejauhan. Saat aku mengatakan sesuatu kepadamu hari itu, aku sangat ingin meminta maaf dan menjelaskan semuanya. Tapi lagi-lagi aku tidak bisa melakukannya. Jiwa pengejutku membara setiap kali berusaha menjelaskan semuanya kepadamu. Pria itu berhenti bicara sejenak. Dia menatap Kenzo dengan lekat. Dan sekarang aku sudah berani mengatakan semuanya karena aku tidak bisa lagi memendam apapun dalam diriku. Aku ingin meminta maaf kepadamu Kenzo, tapi aku tidak akan memaksamu untuk memaafkanku. Aku hanya ingin mengucapkan tolong maafkan aku, ucapnya. Kenzo terdiam. Remaja itu benar-benar terdiam. Baru kemarin rasanya dia merasakan sesuatu menghantam kepalanya dengan kuat. Sekarang dia merasakan hal lain lagi. Namun kali ini berbeda. Kenzo tidak merasa kecewa ataupun rasa sedih, malah dia merasa beban dalam tubuhnya sedikit berkurang dan melayang ke udara. Aku mengerti situasimu. Kebanyakan orang yang berada di situasi seperti tersebut pasti akan memilih dirinya sendiri. Tidak ada orang yang ingin mati kecuali orang itu benar-benar bodoh dengan kasih sayang. Jujur aja, aku sangat marah. Karena bagaimanapun kau adalah salah satu orang yang telah menghancurkan keluargaku. Tapi setelah mendengar ceritamu, pikiranku berubah. Kau telah menghabiskan banyak waktu dalam penyiksaan untuk mengucapkan permintaan maaf. Jadi, jika aku tidak memaafkanmu sekarang, aku yakin kau akan lebih memikirkan hal lain. Dan pikiranmu akan tambah kacau. Jadi, aku akan mengatakan kepadamu terima kasih karena kau sudah meminta maaf. Dan aku akan memaafkanmu, balas Kenzo. Apa? Kenapa kau memaafkanku? Kau tidak seharusnya memaafkan pembunuh keluargamu seperti ini. Kau harus bertindak tegas, Kenzo Marino. Setidaknya pukul aku atau berikan aku caci makian yang kau pendam, ujar pria itu dengan suara bergetar dan terbata-bata. Aku tidak bisa melakukannya, karena jika aku melakukan itu, aku akan merasa lebih sakit daripada saat ini.
Aku tidak mau memperbesar masalah dengan mengungkit masa lalu. Lagi pula, sekarang aku hanya ingin fokus menghadapi diriku di masa depan. Aku ingin fokus berdiri di sisi Zeva dan Aguero. Aku ingin melanjutkan kehidupanku tanpa tergantung pada masa lalu lagi. Balas Kenzo dengan senyuman kecil. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan untuk membalas kebaikanmu ini. Kalau begitu, kau bisa melakukan satu hal. Tolong jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Kau bisa kan melakukannya, pinta Kenzo. Iya, jika itu bisa membuatmu merasa bahagia, maka aku akan melakukannya. Aku berjanji kepadamu, aku tidak akan muncul di hadapanmu lagi. Aku akan pergi sangat jauh dan memastikan matamu tidak akan kotor lagi dengan adanya diriku. Sekali lagi terima kasih Kenzo. Pria itu membungkukkan badannya pelan sebelum berbalik badan dan pergi. Kenzo masih diam di tempatnya. Dia menyaksikan pria itu pergi sampai dia benar-benar tidak terlihat lagi. Kenzo kembali berlari, namun kali ini dia mengambil arah yang berlawanan untuk kembali ke rumahnya. Kenzo berbelok untuk kembali ke jalanan tempat rumahnya berbeda. Dari kejauhan, Kenzo bisa melihat sebuah mobil merah terparkir di depan rumah Zeva. Lalu Kenzo bisa melihat Zeva keluar dari mobil tersebut. Hari ini sangat melelahkan dan sangat dingin. Zeva bergetar, bahkan walau dia telah memakai jaket milik Zafi, dia masih tetap merasa sangat kedinginan. Setelah selesai makan malam tadi, Zeva dan Zafi dan kedua orang tuanya berpisah. Marcelo dan Violeta pergi menggunakan taksi menuju tempat yang akan mereka tuju. Sedangkan Zeva dan Zafi menggunakan mobil merah yang tadi dibawa oleh Marcelo. Namun, Zeva dan Zafi tidak langsung kembali ke rumah mereka. Keduanya memiliki ide bodoh, yaitu pergi ke pantai terlebih dahulu. Akhirnya mereka pun pergi ke pantai. Di malam yang sangat dingin tersebut, angin di pantai berhembus dengan sangat kencang dan menerpa tubuh mereka. Namun Zeva tidak begitu menyadarinya karena dia terlalu asik mengobrol dengan Zafi. Mereka membicarakan banyak hal sampai akhirnya tubuh Zeva tidak sanggup lagi menahan kedinginan dan mereka bergegas kembali ke rumah ini. Sebenarnya aku tahu kalau pergi ke pantai di malam hari adalah ide yang sangat buruk, ujar Zeva. Oh iya, lihat siapa yang bicara. Bukannya kau yang lebih dulu mengajakku pergi ke pantai? Teriak Zafi dari dalam garasi. Siapa suruh kau malah setuju? Zeva berhenti bicara saat seseorang memeluknya. Itu tidak lain adalah Kenzo. Kenapa kau ada di sini? Zeva sangat terkejut. Hei, apa yang terjadi kepadamu? Zeva mencoba melepaskan pelukan Kenzo, namun remaja itu tidak mau melepaskannya. Zeva merasa sangat heran. Dia pun melirik ke arah Zafi yang telah keluar dari garasi. Remaja itu juga terheran melihat pemandangan tersebut. Apakah itu Kenzo? Tanya Zafi. Iya, ini dia. Aku juga tidak tahu dia muncul dari mana dan sedang apa dia ada di sini. Kenzo, coba bicara padaku sebentar, oke? Sekarang lepaskan dulu pelukannya. Zeva perlahan berhasil melepaskan pelukan Kenzo. Remaja itu menatapnya dengan senyuman yang begitu manis membuat wajah Kenzo terlihat sangat tampan. Zeva terdiam. Dada gadis itu berdetak lebih kencang dan dia merasa sedikit kepanasan. Maka dia langsung melepaskan jaket Zafi dari tubuhnya dan membiarkan jaket itu terjatuh. Hal tersebut membuat Zafi langsung berteriak kepada Zeva. Aku merasa sangat senang hari ini, ucap Kenzo. Oh iya? Memangnya apa yang sudah kau lakukan? Tanya Zeva. Aku sudah melepaskan beban lain di dalam hatiku. Aku merasa sangat bahagia, Zeva. Aku sangat bahagia hingga bisa menciummu sekarang juga, ujar Kenzo. Kalau begitu, kemari dan cium aku. Zeva langsung mendorong kepala Kenzo dari belakang dan menyatukan bibir mereka dalam sebuah ciuman kecil. Adegan itu disaksikan langsung oleh Zafi yang berniat mengambil jaketnya. Remaja itu mematung menatap keduanya. Zafi ingin marah, namun dia merasa terlalu lelah untuk melakukannya. Tidak apa-apa, anggap aja aku rumput yang bergoyang, ujar Zafi dengan wajah malas.